Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Jumat 8 Agustus 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 49 sampai 50, demikianlah firman Tuhan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Bapak Ibu Saudara, di dunia persilatan, jika dua orang memiliki ilmu yang sama dan datang dari perguruan yang sama, mereka menjadi kawan. Namun bila yang satu berasal dari perguruan yang memiliki ilmu itu, dan yang satu lagi berasal dari perguruan yang lain, orang itu dianggap mencuri ilmu dan dipandang sebagai lawan. Mungkin semangat seperti ini yang menjiwai Yohanes dan murid-murid yang lain. Dengan tegas, Yohanes melaporkan kepada sang guru bahwa seseorang mengusir setan demi namanya, padahal dia bukan salah satu dari pengikutnya. Ia juga menyampaikan tindakan berani yang telah mereka lakukan untuk mencegah orang itu dari melakukan apapun atas namanya lagi. Bapak Ibu Saudara, berbeda dari ekspektasi Yohanes, Yesus malahan menegurnya. Ia mengajar mereka bahwa orang yang melayani akan tampak dari apa maksud pelayanannya. Bagi Yesus, orang yang melayani demi namanya, meski tidak berasal dari kelompok yang sama, bukanlah orang yang harus dicegah. Selama orang itu tidak menggunakan pelayanan untuk maksud yang berbeda dari yang diajarkan oleh Yesus kepada para pengikutnya, dia juga adalah seorang pelayan. Ia mengingatkan mereka untuk tidak melawan orang yang tidak melawan mereka, melainkan menerima orang itu sebagai pihak yang sama dan melihat pelayanan itu sebagai pelayanan bersama. Teguran Yesus juga penting sebagai koreksi bagi setiap pelayan gereja hari ini. Yesus menerima semua orang yang melayani atas namanya selama maksudnya benar-benar untuk menyatakan kuasanya dan menyebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan banyak uang, menaikkan pamor, ataupun meninggikan diri. Yesus menghendaki agar siapapun yang melayani demi namanya saling menerima dan mengakui. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah membatasi pelayanan baginya secara eksklusif untuk kelompok atau individu tertentu saja. Ia menghendaki agar kita semua yang datang dari beragam latar belakang dan pelayanan dan juga pengalaman melayani bersama-sama sebagai kawan sepelayanan. Satu di dalam Tuhan, bukan sebagai lawan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk sungguh-sungguh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami harus melayani dengan motivasi yang benar. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur di dalam kami menjadi anak-anak-Mu, Engkau memakai kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, terus boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain boleh bekerja sama dengan baik, mengerjakan setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tidak saling menunjukkan diri, tidak saling membahas mana yang lebih penting dan mana yang tidak lebih penting di dalam pelayanan. Melainkan kami rindu sungguh-sungguh boleh mengerjakannya bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus untuk terus memuliakan Sang Kepala Gereja, yaitu Kristus sendiri. Tuhan, tolong, kami butuh dimurnikan hatinya. Kami butuh dikuduskan kembali hidup kami. Dan kami butuh supaya motivasi kami melayani Tuhan itu benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami
berikan kami kemampuan, perlengkapi kami untuk sungguh-sungguh menjadi kawan sekerja Allah, satu di dalam Tuhan, bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa kalau kami masih bisa melayani, itu pun adalah anugerah dari Tuhan semata. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, Engkau pimpin dan berkati. Kami rindu terus memuliakan Engkau dan rindu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.